izin record. Thank you. Oke, langsung kita mulai aja untuk materi kita hari ini, DDO teori. Nah, sebelum saya mulai dulu nih untuk ngejelasin apa itu DDO teori, mungkin kita harus ngerti dulu nih technical analysis itu apa sih. Nah, technical analysis menurut para ahli yang dari saya rangkum, seperti dari John J. Murphy, Martin J. Pring, dan John D. Mack, dan Robert D. Edward. Nah, ini para pakarnya semua. Kurang lebih technical analysis itu adalah suatu studi market ataupun suatu teknik ataupun sebuah seni yang tugasnya menganalisis pergerakan harga di suatu chart untuk melihat ke depannya itu tren suatu harga seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, yang di notes merah pasti selalu tren. Jadi, technical analysis itu sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya adalah ilmu untuk menganalisis tren sebenarnya. Jadi, melihat tren itu apakah lagi uptrend, tren itu apakah lagi downtrend, tren itu apakah bisa berlanjut naik lagi atau bisa berlanjut turun lagi, ataupun sebuah tren mengalami perubahan. Nah, jadi technical analysis itu ya melihat kecenderungan. Tren ini kan artinya kecenderungan harga ke depan, seperti itu. Nah, ini boleh dibaca masing-masing aja ya. Lalu selanjutnya, nah kalau kita sudah ngerti technical analysis itu apa ya, kita harus tahu dulu nih market. Nah, market di bursa efek itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kurang lebih sebenarnya sama aja kayak market, ya namanya market pasar berarti ya. Nah, pasar itu seperti pasar yang ada di layar ini aja nih. Ada seperti kalau pasar tradisional kan ada ibu-ibu jualan buah, jualan sayur. Nah, kalau market bursa saham ya sama aja, bedanya mungkin lebih rapi aja berjas. Nah, yang namanya market itu selalu ada supply dan demand. Supply ini ya ketersediaan barang, maaf, dan demand ini ya berapa banyak yang ingin barang tersebut. Nah, harga itu ya sebenarnya tercipta dari supply and demand. Jadi harga suatu saham itu sekarang adanya kenapa? Karena adanya kesepakatan antara buyer dan seller. Dan semakin banyak buyer, semakin banyak demand, harga otomatis akan naik. Tapi kalau semakin banyak seller atau semakin banyak supply-nya orang menjual, ya harga kecenderungan turun. Jadi kalau ditanya pergerakan harga itu karena apa sih? Ya sebenarnya simpel, karena adanya penjualan dan pembelian. Nah, tugas kita itu adalah mencari tahu kenapa orang itu nge-buy dan orang itu nge-sell. Nah, itu yang bakalan dijelaskan oleh DDO teori. Nah, kenapa sih harga saham itu bisa bergerak? Kenapa sih, dari mana sih sumber informasinya? Alasan orang jual beli itu dari mana sih? Sebenarnya bisa dari rumor, dari berita, dari fundamental, ekonomi, teknikal, ataupun mungkin cuma sekedar behavior market aja. Kalau kita lihat di gambar sebelah sini ya, nah itu kan kelihatan ya, karena ada orang ngomong sell, semuanya ikutan sell. Makanya kecenderungan kalau seandainya lagi downtrend, orang-orang awalnya mulai jual-jualan, yang lainnya bakalan ngikut. Market behavior-nya bakalan ikutan jual-jual dan harga turun. Baliknya lagi, setelah orang jenuh jual, akhirnya orang mulai beli. Nah, perlahan-lahan harga itu bakalan naik. Nah, mostly investor itu kadang jadi kayak sheep herding gitu. Jadi kayak mereka itu yang ngikutin apa alurnya aja. Jadi kalau banyak orang beli harga naik, ya mereka ikutan beli karena berharap harga itu bakalan naik lagi. Nah, itulah yang terjadi tren. Itulah yang terjadi tren kecenderungan harga naik atau harga turun. Yang terkadang malah misalnya beritanya bagus, tapi karena trennya orang lagi jual-jualan ya harganya nggak naik-naik juga walaupun beritanya bagus. Cuma kalau seandainya beritanya bagus, sahamnya lagi uptrend ya itu bisa lanjut naik lebih tinggi. Nah, analisis kita itu ya mencari alasan-alasan orang beli. Kalau kecenderungannya kuat, market behavior-nya kuat, ya mungkin ya trennya itu saat itu bakalan juga akan kuat. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi ada aturan-aturannya nih untuk orang-orang teknikal. Sebenarnya di teknikal itu ya dengan kita belajar teknikal, kita tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Seperti yang di atas ini kita perlu tahu nggak berita fundamental behavior marketnya seperti apa? Enggak, karena semuanya itu akan tercermin di harga itu sendiri. Nah, yang kedua, banyak alasan untuk melakukan aksi jual beli, baik rasional maupun irasional. Maksudnya itu rasional yang mungkin orang yang beli karena fundamental, mungkin karena ekonomi makro lagi bagus gitu, orang-orang yang rasional. Tapi ada juga yang irasional atau emosional. Mungkin belinya itu karena pengennya harga itu lebih naik lagi. Nah, karena atau beli itu karena ikut ikatan orang. Jadi alasan jual beli itu
dari ada berbagai macam faktor gitu, baik rasional dan informasional. Nah, informasi data yang paling objektif yang dapat kita peroleh dari pasar yaitu harga itu sendiri. Karena harga itu sendiri sudah mencerminkan semua hal di atas tadi. Makanya kita fokusnya di harga aja. Nah, data harga ini telah mencerminkan semua informasi yang diterima oleh pasar, seperti yang saya jelaskan tadi, dan dengan mengkaji pergerakan harga, volume, dan market action, jadi dengan mengkaji harga dan volume transaksi itu berapa banyak, kita bisa mengidentifikasikan arah pergerakan market, dan dengan mengetahui arah pergerakan market, kita bisa mengambil keputusan investasi kita. Nah, geoteori itu sendiri apa sih? Nah, ini tulisannya secara singkat, geoteori ini sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai macam teori di financial market yang dikumpulkan oleh si Charles Dow ini di tahun 1900 sampai 1902. Jadi dia bikin berbagai banyak artikel yang menganalisis tentang hal-hal yang bergerak berkaitan dengan pergerakan harga saham. Nah, teori-teori ini dikumpulkan oleh kontributor-kontributor lainnya dan akhirnya dikembangkan dan dikembangkan dan maksimalkan lah, dikuatkan teorinya itu sampai akhirnya terjadi adanya geoteori seperti sekarang yang jadi basis dari technical analysis. Jadi geoteori itu sebenarnya adalah basisnya teori-teori atau prinsipalnya technical analysis. Jadi kalau kita udah ngerti geoteori ini harusnya untuk belajar indikatornya dan lain-lainnya, teknik-tekniknya selanjutnya bakal lebih mudah. Makanya saya ajarin geoteori dulu. Nah, kontributornya ini bisa di googling aja, buku-bukunya juga ada kalau mau lebih mendalam gitu. Nah, jadi geoteori sekarang itu ya teori core geoteori is theory about how price trend and over 100 year later is from basis most technical analysis use day trading, jadi bisa digunakan untuk day trading ataupun investing. Idenya ya dari the Dow ini ya ada yang namanya uptrend, downtrend, support, resistance. Nah, itu yang memulai dari geoteori. Nah, di geoteori itu sendiri ada tiga apa sih aturan utamanya. Jadi the market discount everything. Jadi maksudnya the market discount everything itu adalah semua yang terjadi di market itu sudah tercermin di harga. Nah, itu maksudnya. Jadi semua dari baik rasional dan irasional itu semuanya sudah tercermin di market dan harganya sudah terbentuk di hari itu. Trend move in trend, price move in trend. Jadi teori ini percaya kalau harga itu bakalan terus bergerak di suatu trend. Nah, yang ketiga aturannya adalah history trend to repeat itself. Jadi kalau seandainya sejarah itu ya biasanya bakalan berulang. Nah, itulah gunanya kita menganalisis masa lalu. Jadi kalau seandainya masa lalu pernah kejadian yang sama, pergerakan harganya sama, ya kemungkinan masa depan bisa jadi hal yang sama bakalan terjadi kembali. Nah, dan di geoteori itu ada 6 prinsipal nih. Pertama, the average discount everything, seperti yang saya jelaskan tadi. Harga saat ini itu ya terbentuknya dari semua hal rasional dan irasional di market, baik fundamental, technical, market behavior maupun news. The market have three trends, jadi market itu ada 3 trend. Jadi ada primary trend, jadi trend jangka panjang, secondary trend, trend jangka menengah, atau minor trend, trend jangka pendek. Major trend has 3 phase. Ini berarti ini ada dan dalam trend itu ada 3 fase. Fasenya itu ada namanya akumulasi, distribusi, dan partisipasi. The average must confirm each other. Jadi nanti saya bakal lebih jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau seandainya mau saham suatu perusahaan itu naik, ya sektornya juga harus kuat juga, atau sektor yang lain yang mendukungnya juga harus uptrend juga. Volume must confirm the trend, ini maksudnya itu adalah untuk terjadinya pembalikan arah tren, itu harus didukung oleh volume, and a trend is assumed to be effect until it give definite signal that is have reversed. Jadi maksudnya itu, tren itu bakalan berbalik, cuma kita harus tunggu definite signalnya, jadi benar-benar harus jelas signalnya itu baru dia bakalan berbalik. Jadi tren itu nggak berubah satu malam. Nah, hari ini saya bakalan jelaskan dengan detail 6 hal ini. Nah, yang pertama, the market discount everything. Nah, ini dibaca aja, ini sudah saya jelaskan di atas tadi. Jadi, the geoteori principles have been taken from efficient market hypothesis. Jadi, dari efisiensi market, hipotesis efisiensi market, it says our available information is already reflected di current price from company earning to macroeconomy. Seperti yang saya jelaskan tadi, harga saat ini itu sudah
input semua hal termasuk makroekonomi ataupun pendapatan, dan ini adalah filosofi dari technical analysis. Makanya kita fokusnya di chart aja, di harga aja untuk menganalisis pergerakan saham. Dan antitesis dari fundamental dan behavior ekonomi. Gitu. Nah, ini nggak perlu dijelaskan ya. Di atas tadi itu semuanya sebenarnya adalah penjelasan dari yang pertama ini. Jadi the market discount everything. Itu yang teman-teman tanamkan kalau mau belajar teknikal. Gitu. Nah, ini jadi yang kedua ini, there are three kind of market trend. Nah, pertama yang seperti saya jelaskan tadi, primary trend. Ini tren jangka panjang, biasanya bertahannya itu 1 tahun. Jadi kita tarik lihat trennya 1 tahun, dan biasanya itu bisa bull atau turun ataupun set away. Gitu. Secondary trend, nah dalam 1 tahun itu ada beberapa bulan pasti misalnya tren lagi uptrend, pasti beberapa bulan ada kayak penurunan ataupun tren keduanya gitu. Nah, ini disebut secondary trend. Biasanya waktunya itu few weeks, beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Ada lagi di minor trend. Nah, di dalam secondary trend itu ada lagi biasanya dalam trend itu pasti ada naik turunnya. Itu disebut dengan minor trend. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Primary trend itu tren jangka besarnya setahun ke belakang kita cek dari 2013 2014 contohnya. Nah, inilah yang jadi kalau seandainya tren kita uptrend, kita lihat primary trend-nya uptrend ya, mungkin kita bisa masuk nih untuk invest atau trading di saham ini karena primary trend-nya itu udah aman. Nah, baru kita lihat secondary trend-nya. Secondary trend-nya itu lagi turun atau naik. Nah, di sini kita timing untuk beli swing dan minor trend ini noise biasanya disebut. Jadi yang kecil-kecil itu tren itu nggak bakalan bisa matahin yang primary trend. Contohnya kita ambil contoh di ini deh, apa sih namanya, saham apa nih yang enaknya kita cek. Misalnya yang lagi turun kan Unilever nih. Nah, kayak Unilever kenapa dia turun sampai hampir setahun lebih ya? Memang karena trennya lagi downtrend. Nah, primary trendnya downtrend. Di sini nih primary trendnya. Nah, berarti kita sama-sama tahu ini saham memang lagi turun. Ngeri nggak masuk di sini? Ya ngeri, makanya Unilever sejak setahun ke belakang kan jarang direkomendasikan. Tapi dalam penurunan tren itu pasti ada secondary trend naiknya. Benar nggak? Nah, secondary trendnya, tapi kalau di Unilever ini secondary trendnya juga turun. Nah, minor trendnya ya naik-naik kayak gini nih. Nah, pasti ada naik, pasti ada kayak naik sedikitnya. Nah, ini noise yang terjadi. Nah, lalu tren itu patah, suatu saat pasti patah. Ya, patahnya di sini. Misalnya kita tarik nih channelnya ya, dari channelnya misalnya dari harga tertinggi ini, kita tarik di sini. Nah, di sini udah ada signal kalau seandainya tren dari Unilever ini mulai membalik, makanya mulai direkomendasikan. Udah break. Nah, intinya sih tren itu ada 3 basis. Contohnya di saham lain mungkin ada yang mau saran, ya apakah udah reversal, ya kalau secara teknikal udah. Gitu. Kalau kita tarik dari channel, dia udah berontak, udah breakout resisten di atasnya dan sudah mulai membalik arah. Tapi naiknya mungkin nggak cepat kayak gitu ya, nggak langsung nanjak gitu, nggak langsung nanjak ke atas gini, ya nggak. Pasti ada koreksi-koreksinya. Seperti turun pasti ada koreksi naik, ada koreksi naik, ada koreksi naik, ada koreksi naik. Seperti itu, seperti pun nanti mungkin Unilever. Saat naik ini pasti ada koreksi turun, ada noise-nya. Nah, intinya mau saya jelaskan ya, market itu ada primary, secondary, dan ini trennya, apa namanya, minor trennya seperti itu. Selanjutnya, jadi kita harus tahu kalau kita menganalisis ya kita lihat dulu tren suatu saham. Nah, contohnya kalau ada yang mau lihat saham lain ya boleh. Kayak contoh apa yang lagi tren ya? Kayak misalnya Adro, batubara. Nah, ini kan sebenarnya udah lama set away ya dia ya trennya. Kayak gini. Ini kan udah lama set away. Di sini, di sini. Nah, sekarang baru mulai tren. Nah, ini kan udah baru mulai uptrend nih, teman-teman. Tuh, kalau kita lihat ininya ya. Nah, di dalam uptrend itu pasti ada noise. Ada apa sih namanya? Ada penurunan-penurunan gitu. Nah, sekarang kemarin sempat turun di sini, dia naik lagi. Nah, tapi trennya masih uptrend harusnya. Nah, tinggal timing teman-teman berani ambil atau enggak. Jadi, ingat ya, tren itu ada 3. Dan kita harus cari itu primary, primary, secondary, dan minor trennya. Oke, lanjut ya. Salah. Nah, nih trennya, contoh tren lain.
Jadi di saham uptrend, nah di tren itu apa sih? Tren itu ya kecenderungan arah market. Tren itu ada naik, ada non trend, ada turun, bullish, short away, dan bearish. Nah ini dijelaskan ya. Saat uptrend pasti ada fase di mana dia non trend sebelum dia melanjutkan kenaikan non trend lagi. Nah non trend ini adalah fase di mana orang-orang mulai menentukan dia bakalan naik atau turun. Nah kalau dia breakout ke atas, berarti kan dia bakal melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia dari satu way-nya jebol, nah itu bakalan turun. Jadi ya kalau seandainya kita ambil cash, ini kalau ada ide mau lihat sama apa boleh ya. Kalau kita kayak ambil cash adro misalnya, nah ini berarti kan udah mulai bakalan mungkin tes lagi ke sini nih, ke area-area di sini nih 1900. Nah dia bakalan non trend dulu sebelum melanjutkan apakah dia naik ataupun bakalan dia turun. Nah itu fungsi kita nanti narik garis support resistannya lagi. Nah, gitu resistennya berarti di sini. Nah, kalau berarti untuk timing masuk di mana ya? Kita lihat kalau kita mau spekulasi ya kita bisa beli di sini, kalau jebol dari ini ya kita cut loss, kalau dia naik ya kita bisa jual di sini ataupun kita wait and see kalau ternyata dia break kita bisa let profit run. Itu sih strateginya. Nah, lanjut. Nah, jadi ini jadi tren itu dalam kenaikan tren pasti ada non trendnya. Nah, ini zona-zona konsolidasi biasanya saya sebutkan. Saat downtrend pun begitu. Saat downtrend pasti ada zona zona non trendnya, zona distribusinya sebelum melanjutkan penurunan. Kurang lebih gitu ya untuk tren ya. Nah, untuk melihat tren kita juga harus tahu nih untuk narik tren tadi kan narik garis nih. Ada juga uptrend itu harus dipastikan ada higher low. Nah, caranya itu gimana sih? Jadi kalau seandainya dalam kenaikan saham itu kan biasanya ada wave-nya. Nah, contohnya gini, contohnya sama apa ya? BBNI contohnya ya. Nah, jadi dalam tren itu, nah contohnya di BBNI ya, nah pasti ada naik turunnya. Nah swing low gini kayak ini sih, nah kayak kayak gini, nah ini bisa disebut dengan swing low biasanya. Nah, lebih tepatnya itu, nah ini bisa disebut lower low. Nah setelah lower low itu mencapai titik tertinggi baru, nah di sini disebut swing higher high. Nah uptrend itu adalah terbentuk dari lower low, higher high yang ini. Nah ini disebut lower low yang baru. Nah ini masih ini. Nah ini dia mencapai naik lebih tinggi lagi. Lalu dia sempat turun. Ini ada yang masuk metadata. Nah lalu dia mencetak tertinggi lagi yang baru, lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya. Lalu dia mencetak lowest lagi yang baru. Sini ya. Nah, lalu dia mencetak high lagi yang baru. Nah, kita bisa lihat ya, kalau seandainya saham uptrend itu ya, lowest-nya harga terendahnya itu ngebentuk harga terendah baru, Ngerti nggak ya? Jadi maksudnya itu ya, saham uptrend itu pasti ada higher low, higher high, lower high, higher high, lower high, higher high. Jadi ada pantul-pantulannya itu. Nah, pantul-pantulannya ini bisa dijadikan timing masuk. Dan kalau mau lebih mudah sih cara untuk analisisnya, kita bisa ganti jadi cross line. Nah, ini lebih kelihatan ya. Nah, jadi nggak pakai candlestick. Nah, ini kelihatan nih. Di sini harga terendah waktu itu ketemu harga tertinggi baru, harga terendah yang sebelumnya, harga terendah yang baru lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya. Nah, ini bisa dibilang uptrend. Nah, lalu ketemu lagi di sini nih, di sini. Harga tertinggi yang baru, nah harga terendah yang baru lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya. Berarti uptrendnya masih melanjutkan kenaikan. Nah, di sini ketemu harga tertinggi yang baru, nah di sini saya miss nih. Nah, di sini ketemu harga terendah yang baru. Nah, di sini ketemu harga tertinggi yang baru lagi. Nah, di sini ketemu harga terendah yang baru. Nah, berarti kita sama-sama tahu berarti BBNI saat ini apa? Strong. Uptrend dia berarti kan masih melanjutkan kenaikan. Next-nya turunnya bakal kemana? Nah, itu timing beli kita cari. Tapi selama dia masih di apa sih namanya? Di atas harga tertinggi, harga lowest-nya di lowest selanjutnya itu masih di atas lowest yang sebelumnya, nah itu masih uptrend. Berarti masih aman kita untuk hold gitu.
lihat lower high itu kita bikin sendiri sih Mbak Dewi. Jadi biasanya kalau lebih mudah saya pakainya kan biasanya pakai candlestick ya. Cuma kalau saya lebih nyaman kalau mau tarik garis higher high, lower low itu pakai saya ganti candlenya jadi candle line. Nah, itu kan lebih mudah kita untuk melihat ininya. Nah, swing high, swing low-nya. Nah, gitu triknya kalau teman-teman mau lihat. Nah, begitupun saham downtrend. Kalau saham downtrend itu, contohnya Unilever yang harga lama ya. Nah, contoh Unilever harga lama ya, saya matiin dulu MA-nya biar nggak ganggu. Nah, harga tertingginya itu pasti lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi, harga tertingginya itu bakalan nggak bisa menembus harga tertinggi sebelumnya. Nah, itu disebut dengan downtrend. Nah, ini. Lalu ketemu lagi di sini, 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 sini. Nah, saham downtrend itu pasti harga tertingginya itu nggak bisa break harga tertinggi sebelumnya, malah lebih rendah lagi. Saat ada terjadinya wave, harga terendahnya itu lebih rendah lagi gitu. Nah, dijelaskan dari bahannya ini. Nah, jadi seperti contoh di gambar, harga tertingginya, harga terendahnya nyentuh baru, harga lalu naik. Nah, harga lalu turun kembali, nah harga terendah yang baru itu lebih kecil daripada harga terendah sebelumnya. Ini disebut dengan downtrend, seperti itu. Nah, contoh Mas Adi nanya tentang ISSP. Nah, ISSP, kita lihat tren ya, kita sama-sama belajar lihat tren ya. Nah, ISSP berarti ini masih set away ya, Mas, kalau saya lihat ya. Tren, new high, new low, new high, new low, CP nggak kuat. Nah, berarti ISSP saat ini masih set away trennya. Masih belum ada definite signal lah. Nah, kita lihat candlestick-nya. Nah, berarti masih belum confirm, tapi tunggu dia breakout harga tertingginya mungkin kalau dia berhasil. Nah, mungkin bisa bakalan trend. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya itu kan yang pendek ya. Kalau kita lihat jangka panjangnya ya dia sebenarnya masih fase uptrend di sini, harga tertinggi, harga terendah, harga tertinggi, harga terendah, harga tertinggi, harga terendah. Tapi ini di jangka 2 bulan ke belakang ini dia udah mulai satu way nih. Sini kan. Nah, gitu. Jadi ISSP ya pertanyaannya ya semoga dia bisa break harga tertinggi sebelumnya ini nih. Kalau dia break di sini dan melanjutkan harga tertinggi baru dia uptrend. Jadi major trendnya up, secondary trendnya itu major trendnya kan up nih. Secondary trendnya berarti satu way, minor trendnya lagi downtrend. Nah, gitu untuk ISSP. Ada lagi yang mau ambil contoh? Nah, ini mungkin bisa teman-teman praktekin sendiri ya. Jadi, balik lagi aturan pertama, ada primary, ada secondary, ada minor trend. Gitu. Mas kirain ada indikatornya. Enggak. Jadi, kalau seandainya mau lihat higher high, higher low, ya itu pakai kita tarik garis sendiri sih. Tapi kalau seandainya mau indikator, ya indikator apa yang menunjukkan tren, yaitu moving average. Bisa pakai MA ataupun MACD. Bisa pakai MACD nih, kalau seandainya dia naik di atas 0 ini, dia masih uptrend, kalau dia turun downtrend berarti. Ataupun pakai garis MA. Nah, itu kalau mau main indikator ya, cuma saya ajarin basic-nya dulu. Basic-nya ya kita narik higher high, higher low-nya itu sendiri. Oke, lanjut ya. Nanti kepanjangan di sini. Nah, dalam menentukan swing high, swing low, higher low ini, ada namanya swing high, swing low. Jadi kayak gini nih. Contoh kayak waskita. Kenapa sih saya nyarinin waskita jangka pendek, jangka panjang kemarin? Nah, saya kan nyarinin sejak di sini nih. Nah, karena saya lihat di sini ada swing high, swing low. Nah, swing low yang barunya itu kecil nih di atas dari harga terendah sebelumnya. Nah, makanya dia masih saya sarankan untuk beli. Nah, dia udah ada pantulan sejak di sini nih. Sejak di sini nih. Nah, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, swing high-nya di sini masih belum ketemu swing low barunya. Nah, kemungkinan mungkin ada koreksi sedikit sebelum melanjutkan kenaikan gitu. Jadi, untuk menentukan higher high, higher low ini, kita harus tahu juga yang namanya swing high, swing low ini. Swing high ini, jadi aturannya, misalnya saham lagi turun, ketemu mantul dari garis ini, garis support, lalu lowest di candle berikutnya itu lebih tinggi daripada lowest di
tanggal sebelum dia menyentuh support, nah itu biasa bakalan melanjutkan dan ini confirming signal yang kuat. Gitu pun saat uptrend. Saat uptrend lagi hijau-hijau lalu terjadi doji, kayak candle-nya itu nggak jelas arahnya, menandakan kebingungan kan. Lalu turun merah, lebih kecil, lebih dalam daripada yang sebelumnya, ini bisa disebut swing high. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada U-nya gitu, kayak ada pembalikannya gitu kalau untuk lihat swing high. Nah, ada juga yang namanya non-trend. Non-trend itu ya kayak ISSP tadi kan, belum jelas, belum bisa nembus harga tertingginya, cuma nggak bisa juga jebol harga terendahnya, disebut sideways. Nah, most of the time market itu bergerak sideways. Nah, ini untuk jangka waktu, kalau teman-teman mau menentukan primary line itu biasanya 9 bulan sampai 2 tahun. Secondary trend itu biasa 6 sampai 9 bulan, dan short term itu biasanya 2 sampai 6 minggu. Jadi ya inilah aturan yang biasanya. Ini untuk yang jangka panjang atau swing trend. Nah, yang ketiga di geoteori itu ada yang namanya tren itu memiliki 3 fase. Nah, tadi kan tren itu ada primary trend, secondary trend, sama minor trend. Nah, di tren ini juga ada 3 fase biasanya. Jadi ini mungkin di SS dibaca sendiri aja ya, maksudnya gimana. Jadi ikutin big money kita intinya. Nah, di sini, nah tren itu fase-fasenya itu apa aja? Ada fase namanya akumulasi, ada namanya partisipasi, ada namanya distribusi. Nah, kalau yang belajar mungkin ada baca-baca apa sih orang-orang yang pakai bandarmologi. Nah, waktu beli adalah saat bandar mulai akumulasi ya ini. Di chart sebenarnya kita bisa lihat juga akumulasi itu biasanya saham cenderung tidak bergerak gitu. Biasanya orang-orang bandar lagi beli, orang-orang big player lagi beli karena harganya murah. Partisipasi adalah saat harga saham itu udah naik-naik, kayak Adro kemarin, kayak batubara kemarin kan partisipasi itu. Padahal kita sebenarnya kalau teman-teman notice, saya udah infoin batubara itu udah bawel banget dari sebulan yang lalu saya bikin itu, atau sebulan lebih yang lalu saya bikin setiap pagi batubara akumulasi. Nah, sekarang udah partisipasi. Nah, ditakutkan dia mulai distribusi. Tapi ya kita lihat dulu apakah ini confirm atau enggak distribusinya. Bu Dewi nanya lagi, MNC Trade bisa lihat fase-fase nggak, Mas? Ya, sebenarnya bisa. Jadi di MNC Trade itu kalau nggak salah di Trader View ada kan ya? Tapi kalau saya lihat sendiri sih ada nih, ada statusnya tuh akumulasi atau ini, nanti ini aja dihitung tiap hari. Jadi kalau seandainya orang yang pakai bandarmologi itu, saya pernah lihat mereka bikin table, jadi akumulasi, distribusi, akumulasi, dia hitung akumulasinya berapa. Tapi kan kita belum belajar yang itu ya. Nah, intinya itu ya fase itu ada 3, ada akumulasi, partisipasi, distribusi. Nah, kita itu masuk sebenarnya ya harusnya saat orang-orang mulai kita boleh akumulasi. Lalu pas partisipasi kita lihat profit run, saat mulai distribusi ya kita jualan. Gitu. Nah, contohnya kayak misalnya kita lihat zaman KF dulu atau BRICS dulu yang udah habis masa uptrend-nya ya. Kalau kita belajar dari KF dulu, nah distribusinya kan sebenarnya akumulasinya kan sebenarnya di sini nih teman-teman. Saya bentar ya. Angle ya. Nah, akumulasinya kan sebenarnya udah di area sini ya. Nah, saat mulai naik, nah ini partisipasi orang-orang mulai, nah ini ada ini lagi akumulasi lagi di sini. Nah, saat mulai naik-naik tajam ini, nah orang-orang udah mulai baru berita-berita besar ada gitu, berita-berita ini, berita tentang orang pom-pom. Nah, itu di fase partisipasi. Cuma orang-orang yang pom-pom itu sebenarnya udah akumulasi dari sini. Nah, saat harga mulai tertinggi, nah di sini orang mulai distribusi seperti itu. Ataupun Antam zaman waktu itu lagi murah-murahnya. Orang akumulasi itu mungkin kita ganti weekly ya candle-nya. Nah, orang akumulasi itu sebenarnya udah dari di sini nih. Nah, dari udah lama orang akumulasikan bergeraknya sama satu way kalau kita main tahunan ya, orang udah ngambil itu dari sini nih, dari awal 2020. Lalu mulai partisipasinya di akhir-akhir 2020, volumenya tiba-tiba meninggi, nah, langsung sampai harga tertinggi dan dia mulai turun gitu. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya udah mengenal fase partisipasi, mungkin boleh ikut untuk trading atau boleh masuk. Tapi kalau seandainya udah ada signal mulai turun, kita ganti daily ya, biar candle-nya nggak terlalu menumpuk. Nah, nih saat partisipasi kan naik terus. Nah, ini fase orang-orang yang udah akumulasi, net profit run.
sampai ada penurunan. Nah, Adro sebenarnya ada turun-turun, naik tinggi, turun-turun. Nah, ini berhati-hati juga kayak Adro ya. Nah, kayak batu bara juga berhati-hati apakah ini bakalan jadi sideways ataupun nanti jadi melanjutkan kenaikan atau turun. Tapi ya yang pasti sekarang bakalan netral dulu dia sideways itu. Seperti kalau kita belajar dari Antam. Naiknya lagi kapan ya? Sampai ini Antam ini beres nih. Sesi akumulasinya di sini berarti dia sideways di sini ya. Aduh, ini triangle lagi sama. Antam itu di 2200 sampai 2700 kalau nggak salah bergerak sideways-nya. Kalau dia break 2700-nya, dia bisa uptrend lagi. Nah, seperti itu. Jadi, ada fase-fasenya. Kalau seandainya fase udah menunjukkan udah naik tinggi partisipasi, ya berikutnya pasti distribusi. Gitu. Lalu kita lanjut ya. Nah, begitupun saat bearish, saat penurunan itu pasti ada fase bearish participation-nya sebelum mulai akumulasi lagi. Nah, yang keempat aturannya itu adalah indicate most confirm as order. Sebenarnya ini diambil Dow dari dia mengawasi kayak misalnya kalau seandainya Dow Jones Industrial DJIA itu meningkat, maka Dow Jones Transportation juga ikutan meningkat kalau mau trennya itu sama-sama up. Kalau yang lainnya bergeraknya berseberangan, bisa kenaikannya itu nggak bakalan kuat. Nah, kalau saya lihat kayak misalnya kalau seandainya mau kayak Unilever misalnya yang karena lagi rame kita bahas itu aja ya. Misalnya Unilever, kenapa sih dia kuat padahal waktu itu sempat dia sempat naik juga kan dari 4.000 ke sini sampai jebol ini baru dia naik. Kenapa sih bisa kuat? Karena IHSG-nya dukung. Kalau seandainya di saat dia dari 4.000 naik ke 4.200 IHSG-nya juga lagi up kayak sekarang, mungkin dia bakal lebih cepat naiknya. Cuma karena IHSG-nya melempem dia turun. Baru naik sekarang karena IHSG lagi baru breakout 6.200 dan melanjutkan kenaikan ya dia ikutan. Jadi kalau ingin suatu tren itu kuat, tren induknya biasanya harus kuat juga, dia bisa dukung. Kalau tren induknya itu lesu, kayak tren IHSG lesu, cuma saham kita lagi terbang-terbangnya yang berkaitan dengan yang termasuk IHSG, nah itu biasanya trennya nggak bakalan kuat. Jadi dilihat juga tren yang lain. Nah, dari Mbak Margaret, Mas, kalau fase partisipasi tadi kan jadi naik, dia bisa habis partisipasi terus malah turun nggak? Nah, biasanya habis partisipasi itu pasti ada momen set away, fase distribusi. Biasanya nggak langsung turun, biasanya bakalan ketahan di atas dulu. Kayak contoh, kayak Antam waktu itu, ya sebelum dia turun, itu dikasih kesempatan jual dulu loh. Nah, waktu dia naik-naik, nah itu kan ada perlawanan kan, naik lagi ke 3.000, ternyata nggak kuat, baru dia jebol gitu. Jadi, nah ataupun di sini nih, waktu itu jebol, dikasih naik lagi dulu tuh, dari 2.500 dikasih naik lagi ke 3.000. Nah, ini fase distribusi itu, pasti ada perlawanan lah, tapi setelah itu dia baru turun gitu. Biasanya habis partisipasi selalu distribusi sih. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Lalu Mas Aryo juga nanya, bagaimana kita sabar saat fase akumulasi kan biasa bid over kayak nggak liquid Mas. Nah, waktu entry bagaimana kita sabar saham yang kita hold? Kadang kita sudah ikut akumulasi, namun pas terbang kita udah lepas. Nah, itu fungsinya untuk kita membaca tren. Nah, jadi biasanya ada trend following. Jadi dalam teknikal itu ada namanya trend following, ada reversal gitu. Jadi kalau seandainya untuk kita mau, kalau Mas Aryo Panji tadi kan berarti dia kesulitan kayak dia kecepatan TP gitu. Caranya biar sabar gimana? Ya kita harus paham teknikal. Saham yang uptrend, balik lagi kayak hacker low tadi. Selama dia belum patah trennya Mas bisa hold aja. Atau dia masih selama di atas MA5, Mas bisa sabar aja gitu. Sampai dia mencapai titik target Mas, sampai dia definite signal. Jadi sampai dia turun. Kelihatan kok misalnya saham itu udah jelas turun. Nah, itu kelihatan dan Mas harus cepat-cepat CL gitu. Kalau menurut saya ya asah lagi teknikalnya. Kalau seandainya kita kelihatan kok masih kuat atau enggaknya di suatu chart itu, kalau kita lihat dari volume ataupun lagi dari ininya, dari swing high swing low-nya tadi. Nah, kalau Mas belajar teknikal nih, saat Antam itu naik nih, kan dia kuat di atas MA5, saat swing low, dia naik lagi ke atas, break harga tertingginya, berarti Mas masih bisa hold dong.
Nah, mulai turunnya itu adalah saat harga turun ini, dia jebol di bawah ini. Jebol di bawah ini. Nah, itu sudah downtrend. Gitu. Jadi, terdalam lagi sih ya, menurut saya gitu. Jadi, dan pasang target juga. Kadang kita nggak bisa juga mencapai harga tertinggi dan belajar rasa syukur juga sih. Jadi kalau seandainya udah capai target kita udah TP, ya kita cari yang masih di bawah lagi. Gitu. Kita akumulasi yang lain lagi sampai yang lain lagi naik sesuai target kita jual. Nah, yang kedua, Mas Galaksi nih. Kalau Anda sih pakai MA berapa hari saja, Mas? Nah, ini tergantung kecenderungan. Kalau saya sih biasanya 5, 20, 60. 60-nya bisa diganti 200 juga. Nah, tapi biasanya 5 dan 20 itu wajib saya. Tapi yang MA 60 ini bisa diganti 200. Pengalaman saya MA 5 itu kuat, Mas. Jadi kalau mau pakai MA 5 boleh, ikut saya biasa bisa jadiin titik support untuk uptrend. Gitu. Nah, Mas Mahendra nanya Elsa. Elsa ini kita ambil contoh ya. Elsa. Nah, berarti kita sama-sama tahu major trendnya apa nih? Major trendnya sebelumnya itu adalah downtrend. Benar nggak? Ini kita garis channelnya dulu ya. Kita sama-sama tahu dia downtrend, tapi nah, harusnya dia udah patah nih di sini nih. Di sini harusnya nih. Kuatnya di sini. Nah, di sini udah mulai, di sini nih. Dia udah mulai patah dan sekarang uptrend. Jadi secondary trendnya harusnya udah uptrend nih, Mas. Tapi masih bisa melanjutkan kenaikan harusnya. Nah, Elsa boleh. Nah, saat dia naik pasti ada swing high, swing low kan? Swing high, swing low, high, low lagi, high lebih tinggi, high low lagi di ini sebelumnya, high, low, high low. Nah, Elsa ini masih uptrend sebenarnya. Kalau kita pakai teknik yang tadi, gitu. Kita akan ganti jadi ini ya, kan ya. Nah, tuh, ini naik, turun, ini sideways, cuma break lagi ke atas, ini sempat turun, nah ini naik lagi. Nah, kalau dia break di atas 330 dia nembus lagi, masih melanjutkan uptrend, tapi sekarang sih masih uptrend. Itu kalau untuk Elsa. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana kita belajar untuk menahan psikologis, Mas? Kok bisa momennya Bandar mempermainkan psikologis yang kita lepas saham yang naik, terus kita malah kita bikin bosan dan pas kita lepas malah terbang. Kalau saya pribadi sih menahan psikologis itu gimana ya? Punya target, ya kita mungkin kalau Mas ini sih target profit sih Mas, trading plan aja. Kalau menurut saya, kalau memang misalnya masih kuat, kalau seandainya udah sampai target price kita, ya kita jual aja. Kalau seandainya mungkin bukan rezeki kita gitu, kalau kita mau belajar psikologis. Karena biasanya kalau psikologis kayak gini, nyesal kayak gini, Mas, saham saya terbang lagi, ya itu biasanya next trade kita udah nggak rasional. Ini pelajaran saya dulu waktu itu, saya juga kayak gitu, misalnya saya udah TP, lalu ternyata saham yang saya TP terbang. Nah, di next trade-nya saya udah tahu nih saya TP, akhirnya saya karena pengalaman sebelumnya saham yang udah saya TP terbang, saya nggak TP, malahan dia turun, padahal teknikalnya udah menunjukkan penurunan gitu. Jadi menurut saya sih konsisten sama trading plan aja, karena kita nggak bakalan pernah puas sih. Saham itu kayak permainan yang ngetes psikologi banget sih. Jadi kalau seandainya keputusan kita nggak bakalan pernah kita puas. Contohnya Antam kemarin, kan kayak friend lah contohnya. Kayak ganti bar ya. Mungkin teman-teman yang udah ikut lama tahu ya, saya akumulasi friend itu dari 70-an. Saya baru jual itu di 120 waktu itu. 110 malah, 110. Nah, harganya naik 130. Nyesel nggak? Nyesel. Padahal saya udah untung gede dari sini 20-30% waktu itu. Nah, tapi momennya itu ya nanti saya ambil lagi, nanti kan dia naik lagi. Kalau saya nyesel di sini, ya bisa jadi next trade-nya saya bakalan berantakan gitu. Maksud saya, ya syukur aja, belajar kata cukup aja sih untuk market psikologi kita gitu. Konsisten aja sama trading plan. Kita lanjut ya, kalau menurut saya seperti itu. Ini 4. Nah, kelima aturannya itu volume must confirm the trend. Jadi kalau trend itu berubah, itu harus ada volume yang jelas gitu. Nah, volume yang jelas itu seperti apa? Jadi kalau seandainya trennya naik, itu harus didukung dengan volume yang tinggi juga. Kalau volumenya rendah, itu bisa jadi false break atau kenaikannya itu
nggak kuat gitu loh. Nah, ini bisa dibaca aja keterangannya. Jadi kalau seandainya suatu tren itu terjadi perubahan harus didukung oleh volume yang tinggi. Contohnya ini, kalau seandainya harga naik dan volume naik, itu biasa bullish. Kedua itu kalau seandainya harga saham naik dan volume turun, itu biasanya bearish, nggak kuat karena naik cuma volumenya rendah, biasanya bakal melanjutkan penurunan lagi. Kalau saham turun, cuma tiba-tiba volumenya juga tinggi, itu berarti full bearish, dalam banget turunnya. Nah, tapi kalau seandainya sahamnya turun, tapi volumenya kecil, nah itu biasanya tanda-tanda mulai terjadi pembalikan arah. Nah, ini keterangannya ya. Nah, kita lanjutkan di bawah, contohnya ini. Saham turun nih, ini kan sahamnya turun nih di sini. Nah, tapi volumenya kecil. Berarti kan logikanya orang jualan, cuma apa sih? Orang jualan, tapi volumenya kecil. Berarti penjualannya itu udah nggak semasif sebelumnya, udah jenuh jual orang-orang. Nah, berikutnya harusnya bakalan naik. Gitu. Tapi kalau yang lagi bullish, tapi volumenya menurun, ya dia bisa bakalan turun gitu. Jadi perhatikan juga volume ketika terjadinya perubahan tren. Gitu, teman-teman. Nah, ada lagi Unilever gimana? Boleh minta materinya ya? Ini nanti saya rekam, saya bagiin aja rekamannya ya. Nanti dijapri aja ke saya. Nah, Unilever tadi udah dijelaskan juga, Mas. Ini sebenarnya baru mulai naik gitu. Nah, timingnya tinggal kapan kita masuknya lagi ke saat dia dekat MA5 atau swing low. Jadi kayak hiker low-nya itu ketemu lagi. Nah, itu baru timing kita masuk. Gitu. Kalau mau spekulasi buy di sini ya boleh-boleh aja. High risk, high reward kan. Nah, lanjut ya. Nah, yang terakhir itu trend persist until there is a clear reversal. Jadi suatu tren itu nggak bakalan berubah langsung satu malam. Pasti bakalan ada polanya, pasti bakalan ada pembalikannya yang jelas. Contohnya ini, saham lagi uptrend, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, pasti ada set away-nya sebelum dia melanjutkan penurunan. Walaupun sebenarnya bisa lagi lanjut naik, tapi saat set away inilah saat kita jualan mengambil keputusan. Kalau dia jebol di support set away-nya ya kita jual, kalau dia tembus ya kita bisa hold gitu. Tapi kalau di set away ini kita udah merasa cukup ya jual aja gitu. Jadi perubahan tren itu nggak bakalan bisa langsung, nggak ada saham yang namanya lagi uptrend tiba-tiba jebol. Pasti ada indikasinya penjualan. Gitu. Nah, seperti ini. Dan tren reversal itu juga ada aturannya. Jadi dia breakout garis resisten, 3% di atas garis tarikan garis kita sama 2 hari kuat di atas. Nah, kalau kita lihat Unilever udah break resisten yang di sini di 4.200 lebih dari 3%. Nah, kita lihat nih, dia kuat lagi nggak? Nggak nembus MA5-nya. Kalau seandainya kuat lanjut lagi, turun lalu naik lagi, nah itu udah confirm banget gitu. Ataupun misalnya kita lihat kayak apalagi nih, Waskita misalnya yang baru-baru naik kan ini ya. Nah, ini kan dia udah break resistannya nih. Break resisten yang di sini sebenarnya udah break juga sih dia. Nah, dia kan kuat nih. Turun dia masih kuat. Nah, itu harusnya masih lanjut ataupun kayak Adro yang udah naik kita belajar. Nah, dia break resistan, lagi satu way, akhirnya break resistan, dia partisipasi turun-turun. Nah, ini kita lihat ini udah kuat sih, udah 2 hari lebih naik di atas 3%. Harusnya dia bakalan kuat lanjutkan kenaikan. Nah, Mas Arianto nanya, Mas, kalau hari sebelumnya sebelum bursa tutup, volume pembelian sangat tinggi, itu hari berikutnya waktu open memang naik ya, Mas? Biasanya iya, Mas, pengalaman saya. Tapi selalu analisis nggak 100% ya. Cuma biasanya volume tinggi, besoknya bakalan lanjut fluktuatif lagi. Apalagi full bullish, lalu volumenya tinggi, wah itu udah hampir pasti naik nih contoh nih. Nih, volume di atas rata-rata kan, besoknya lanjut naik, volume tinggi lagi, besoknya turun, besoknya lanjut naik gitu. Kalau volumenya tinggi lalu trennya bullish, nah itu harusnya bakalan kuat, minimal naik sedikit lah besoknya gitu. Mas Ru sama friend lagi di bawah ya berarti. Ya, kalau friend saya ngerhatiin, nah friend ini dia ada indikasi mulai naiknya, lihat ya. Nih kita ini kan udah mulai turun dia nih. Swing high, swing low, swing high nggak kuat, swing low lagi, swing high, swing low lagi, swing high, swing low lagi. Nah, ini dia kita lihat, tapi setidak-tidaknya harusnya kalau selama dia masih di atas ini dan set away kita masih bisa berharap, tapi trennya lagi down gitu. Tapi kalau seandainya tapi kita sama-sama tahu
dia udah mulai ketahan nih, udah mulai break MA5 dan semoga set away dulu. Tapi kita belum bisa pastikan dia bakal uptrend. Karena ingat yang aturan ke-6 tadi, trend persist until there is a clear reversal. Kalau trend kan sebenarnya belum clear reversal, belum clear, tapi sudah ada indikasinya. Gitu. Kalau clear-nya berapa? Wah, di atas 110 itu udah clear sih menurut saya. Nah, berarti udah uptrend dong. Sebenarnya belum confirm karena kalau kita lihat candle terakhirnya kan naik nih. Cuma udah ada tanda-tanda kenaikan lah. Setidaknya orang udah mulai ada akumulasi beli. Tapi kalau mau confirm ya di 110. Ingat dia harus kuat. Nah, ingat aturan yang ini. Biasanya kecenderungan ya ini ya, kalau mau bullish itu closing-nya di atas MA, closing-nya atau di atas garis support, di atas naik 3%, dia sempat naik 3% kemarin kan, cuma akhirnya turun lagi. Nah, dan itu harus bertahan 2 hari di atas garis support ini. Berarti kalau seandainya, ini kan lagi di garis support nih, misalnya besok dia bertahan lagi sampai Rabu, nah itu mungkin udah reversal gitu, kalau seandainya secara teorinya. Nah, jadi technical analysis itu kesimpulan hari ini apa aja? Nah, kita itu harus analisis tren, penentuan kapan kita beli, kapan kita jual. Lalu super resistan, penentuan level resikonya. Jadi super resistannya kita lihat support potensinya kan ke 110 nih kalau kita udah belajar resisten kan. Nah, kita harus menentukan di mana titik-titik poin resikonya, supportnya di 90, resikonya potensi bakalan turun, trennya masih ada downtrend gitu. Nah, yang terakhir penggunaan target. Nah, target itu kita bikin target plan-nya pada saat kita masuk suatu market. Jadi technical analysis itu sebenarnya berkaitan 3 ini. Analisis trend, timing untuk beli, super resistant, kita untuk menentukan resiko-risikonya, lalu bikin target plan-nya. Nah, peran analisis teknikal, nah ini. Analisis teknikal, technical trading, trading strategi kita, risk management-nya. Nah, ini pertanyaan buat teman-teman nih. Misalnya, suatu saham lagi kayak gini nih, lalu dia break resisten ini, atau dia seperti ini, dia mau jebol, udah di support, tapi mau jebol, atau di sini, dia udah naik. Nah, teman-teman milih yang mana nih skenario dari 3-3 ini? Yang paling baik untuk masuk. Nah, lucunya sebenarnya 3-3-nya bisa kita entry. Kita buy on breakout, bisa. Buy on support, bisa. Buy on weakness, bisa. Buy on reversal juga boleh. Nah, pertanyaannya, yang harus kita lakukan itu adalah trading plan-nya. Kalau seandainya kita buy on breakout, berarti kan kita udah tahu supportnya di sini nih, di garis sini. Berarti selama dia, kalau kita beli di sini, selama dia nggak jebol di sini, atau 1% di bawah ini, ya kita masih bisa hold. Kalau dia terbang, di sini kita bisa jual. Ataupun di sini, spekulasi buy kita di sini. Boleh nggak? Boleh. Nah, tapi kalau dia jebol, ya kita cut loss. Tapi kalau dia mantul, ya kita cuan. Begitupun reversal, tunggu reversal. Kalau dia mantul dari sini, kita beli di sini, boleh nggak? Boleh. Kalau dia naik ini, turun di sini. Nah, itulah kita harus tentukan risk management, risiko kita berapa. Nah, berapa kita mau masuk, atau berapa kita mau masuknya berapa, dan berapa risk and reward rasionya. Nah, risk and reward rasio itu biasanya umumnya itu adalah 1:3. Contohlah misalnya 1:3 itu, jadi kalau seandainya turun 1%, kita cut loss, naik 3%, kita jual. Makanya saya biasanya patokin kan 3% kan. Nah, taruhlah kalau seandainya tingkat analisis kita itu cuma 30% dalam 10 kali transaksi. 7 salah, 3 benar. Kalau kita pakai reward rasio 3 dan banding 3 ini, target laba 3 kali lipat, batas rugi, berarti 7 kali transaksi minus 1%, berarti 7%, 3 kali transaksi, 9%, kita masih laba 2%. Gitu pentingnya risk and reward yang kita masukin tadi. Jadi timing beli 3-3 ini salah nggak? Nggak ada yang salah dari buy on breakout, buy on weakness, ataupun buy on reversal. Tapi yang penting adalah risk reward rasionya. Dan batasannya nggak cuma 1-3% ya. Biasanya umumnya saya pakai 7-20%. Kalau untuk saham swing, kalau untuk fast trade ya memang 1-3%. Tapi saya paling suka tuh 7-21%. Jadi kalau seandainya belum jebol 7%, ya saya nggak cut loss. Bahkan kalau ada uang saya tambahin lagi kalau selama chart-nya masih kuat. Tapi kalau seandainya udah 21%, saya TP. Nah, ini juga yang mungkin jawaban untuk Mas Aryo tadi. Jadi
tentukan batas risiko kita. Karena kalau perhitungan kita tepat, in the end, kalaupun misalnya tingkat analisis kita cuma 30%, kita masih cuan. Apalagi kalau seandainya kita bisa 50%, kita bisa cuan. Ya, cuannya bisa lebih gede lagi gitu. Nah, untuk hari ini kurang lebihnya itu ya. Kita udah 1 jam nih ngobrol. Nah, dari Mas Galaxy nih, gimana cara Anda cepat arah pergerakan harga dalam beberapa menit? Ya, kurang lebih sama aja sih, Mas. Misalnya candle diganti jadi menit, malah untuk trading harian, ya kita pakai menit aja. Pasti ada support resistannya nih. Supportnya di sini, resisten di sini, saat break resisten, kita bisa let profit sampai dia ada sinyal penurunan, kita jual di sini. Lalu dia turun lagi, kalau dia downtrend, ya dia bakalan balik ke sini lagi. Jadi sebenarnya sama aja. Teknik itu sama aja, jangka waktu, time frame, kita tentukan dari kita mau trading harian atau mingguan, sesuai dengan strategi kita. Nah, Mas coba tolong lihat yellow. Nah, yellow ini, nah kita coba contoh yellow ya, analisis yang kita pelajari hari tadi. Kita analisis dulu primary trend-nya. Primary trend yellow berarti lagi uptrend. Benar nggak sih? Nah, secondary trend-nya. Nah, ini lagi uptrend. Nah, di sini. Nah, lalu secondary trend-nya lagi turun dan sekarang udah mulai reversal lagi. Di sini dia mulai sideways. Nah, pertanyaannya apakah dia kuat nih mempertahankan harganya yang di sini? Nah, resisten berikutnya di sini ya. Ya di MA20 sih, MA-nya. Nah, harusnya sih kalau saya lihat secara tren dia udah mulai ketahan, kuncinya kalau dia break MA20 dia ini, ya dia potensi berikutnya. Ingat resiko kita, batas resikonya itu potensi berikutnya 470, strong resistance di 500. Nah, tinggal Mas trading plan-nya aja. Kalau saya sih masuk sekarang boleh. Jebol 400, saya cut loss, berarti kan 6 poin ya ruginya. Target saya 6 kali 3 berarti kan 18 ya, 18 poin. Berarti berapa tuh? 424. Nah, di sini target saya 424 di sini. Nah, atau di sini target saya berikutnya. Nah, jadi boleh-boleh aja masuk. Tapi balik lagi risk and reward-nya dihitung. Tapi kalau sekarang sih ini udah mulai satu way, udah stop penurunannya, di sini udah ada tanda naik, turun lagi. Nah, ini udah mulai satu way. Semoga break di sini. Boleh nggak masuk di sini? Boleh di MA20. Trendnya juga minor trendnya lagi up. Tapi balik lagi risk and reward-nya. Nah, itu yang kita penting trading plan. Gitu. Mas coba lihat yellow. Dalam satu hari market, misalnya market baru buka, pakai preference 15 atau 5 menit, Mas. Kalau saya biasanya per menit sih kalau untuk daily. Tapi kalau seandainya chart-nya ini nggak kebentuk, candle-nya ini nggak kebentuk, terus saya ganti 3 menit. Jadi sesuai kebutuhan kita aja sih. Yang penting kita bisa baca data, dan kita mengerti apa yang terjadi di pasar, kita bisa ambil keputusan dari situ. Nah, paling itu untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Nah, kalau mungkin sudah tidak ada, aplikasi boleh di HP, boleh Mas. Di HP boleh, di laptop boleh. Gitu. Nah, paling itu aja. Kalau nggak ada yang mau nanya sama apa lagi, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih semua yang udah nanya juga. Selamat siang semuanya. Nanti kalau yang mau untuk materinya bisa japri saya aja. Selamat siang. Terima kasih.